Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ambar Inaya Zahra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. NIM saya adalah 240901018. Dan pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaannya adalah mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja. Jadi di sini sebelum saya menjelaskan mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi tasawuf dalam aswaja, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa itu Imam Al-Ghazali dan Al-Junaidi. Kita mulai dari Imam Al-Ghazali terlebih dahulu. Al-Ghazali adalah tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam membela tasawuf Sunni, yaitu tasawuf yang dibangun di atas fondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tasawuf menurut Al-Ghazali sendiri bukan sekedar ilmu, akan tetapi juga disertai amal. Ia memberi perumpamaan bahwa orang yang mengetahui definisi sehat seperti dokter, belum tentu ia sehat. Orang yang mengetahui definisi mabuk, belum tentu ia mabuk. Bahkan orang yang sedang mabuk tidak mengetahui definisi mabuk. Begitu pula dengan orang yang mengetahui definisi zuhud, bukan berarti dia adalah orang yang zahid atau orang yang zuhud. Intisari tasawuf menurut Al-Ghazali sendiri adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela sehingga puncaknya dapat membersihkan hati dan diri dari selain Allah. Yang kedua yakni ada Abu Qasim Al-Junaid. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Junaidi. Ayahnya adalah seorang penjual kaca. Hal ini menjadikannya mendapat gelar Al-Qawariri sebagaimana penuturan Al-Qushairi dalam risalahnya. Al-Junaid adalah imam para sufi dalam berthariqah. Dan Al-Junaid berguru kepada 4 tabaqah sufi. Setiap tabaqah 30 guru. Di antara gurunya adalah pamannya sendiri, yakni Al-Siri Al-Shaqati dan Harits Al-Muhasabi. Al-Junaid di sini adalah tokoh dalam tasawuf Sunni. Ia sangat menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Junaid mampu mengendalikan keadaan-keadaan spiritual yang datang ke dalam hatinya sehingga ia tidak pernah mengucapkan syatah. Dan syatah menunjukkan kekurangan dan kelemahan seorang sufi. Selanjutnya juga akan saya sebutkan beberapa penjelasan mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi ini dianggap sebagai representasi tasawuf dalam aswaja. Yang pertama, yang pasti karena tasawuf mereka sesuai syariat. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi dikenal sebagai tokoh tasawuf yang tegas dalam menempatkan syariat sebagai landasan utama dalam kehidupan spiritual. Mereka menolak keras bentuk tasawuf yang menyimpang, seperti mengklaim bebas dari kewajiban syariat seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, hanya karena mereka merasa sudah dekat dengan Allah. Alasan kedua yakni keduanya atau ulama besar yang telah diakui oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik Imam Al-Ghazali dikenal sebagai Hujjatul Islam atau seorang ahli fikih, usul fikih, kalam, filsafat, dan tasawuf. Karyanya yakni ada Ihya Ulumuddin sebagai kitab tasawuf rujukan utama dari pesantren-pesantren aswaja. Yang kemudian ada Imam Al-Junaidi, beliau juga dijuluki sebagai
Sayyid At-Ta'rifah atau pemimpin kelompok Sufi. Ia hidup jauh sebelum Imam Al-Ghazali dan menjadi figur utama dalam membentuk tasawuf yang ilmiah, seimbang, dan tidak keluar dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alasan yang ketiga yakni ajaran mereka diterima oleh ulama Sunni. Jadi, pemikiran dan metode tasawuf Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali ini diterima, dijaga, dan dipelajari ataupun diwariskan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Jadi, ajaran mereka ini dipelajari di Al-Azhar Mesir ataupun diwariskan atau digunakan di pesantren-pesantren NU. Dan tasawuf mereka ini mengajarkan taksiyatun nafs atau penyucian jiwa dan tetap kepada syariat. Jadi, kesimpulannya di sini adalah Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi tasawuf dalam aswaja karena tasawuf mereka itu berpijak kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua adalah mereka menggabungkan dimensi lahir atau syariat dan batin tasawuf secara seimbang, dan ajaran mereka terjaga sanadnya dan diikuti oleh mayoritas ulama Sunni hingga sekarang. Dan tasawuf ala aswaja bukan hanya tentang lari dari dunia atau meninggalkan syariat, tetapi tentang memperdalam hubungan dengan Allah lewat hati yang bersih dan niat yang baik atau lurus dan akhlak yang mulia, sambil tetap menjaga atau memegang teguh aturan agama. Sebelumnya di sini saya ingin mengingatkan bahwasanya 2 pertanyaan tadi saya peroleh dari buku yang saya pergunakan dalam mata kuliah aswaja, yakni ada buku Islam Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Saya kira cukup untuk pembahasan pada video kali ini yang menerangkan bahwa tasawuf yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi adalah tasawuf yang bukan berarti lepas dari aturan. Justru mereka menegaskan bahwa tasawuf sejati harus berjalan seiring dengan syariat Islam. Seperti sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya tetap wajib meskipun hati sedang berada dalam kondisi spiritualitas yang tinggi. Jadi singkatnya, keduanya adalah ulama besar ahlu sunnah yang ilmunya diakui lintas zaman. Jadi sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.